Hai, welcome back to Female Day Networks YouTube channel barengan sama gue Imani. Dan hari ini kita ada di segmen MTIS gitu ya. Karena kayaknya aku tuh terakhir buat MTIS 2019 apa 2020, kayak 2019an deh. Jadi hari ini aku hadir lagi mau ngasih tahu nih produk-produk hair dan juga body care apa aja yang aku abisin selama tahun 2020, 2021 sampai 2022 awal gitu ya. Jadi buat kalian yang penasaran produknya apa aja, keep on watching. Jadi ini dialah produk-produk MTIS yang aku gunakan sampai habis guys ya. Ini ada dari body lotion, ada dari sabun sampai shampoo nih. Emang yang paling banyak shampoo ya, karena aku termasuk orang yang explore banget di shampoo. Nah aku akan mulai dulu nih dari produk pertama nih, dari body lotion. Karena ini ada satu doang nih, body careku cuma ada satu doang nih. Ada satu sabun dan juga satu body lotion. Nah body lotion ini yang pertama, ini yang udah aku gunakan sampai habis ya guys ya. Ini adalah dari Nivea yang Extract Bright Care and Protect Body Serum. Ini dia nih, yang warnanya orange gitu ya. Nah mau ceritain dulu journey-nya menemukan Nivea Extract Bright ini. Jadi ini tuh by accident banget. Jadi waktu itu aku lagi di kantor dari pagi sampai malam karena ada acara live 2 kali. Terus aku udah ganti baju juga berkali-kali. Kalau nggak salah tuh ada syuting juga, jadi ganti bajunya around 3 sampai 3 kalian lah ya. Terus aku ngerasa kayak seharian di tempat AC tuh kayak, aduh badan gue kok udah mulai nggak enak nih rasanya, udah ngerasa kayak kering gitu. Akhirnya aku menyambangi lah meja-meja teman-teman dari divisi lain dan bertanya, ada yang bawa body lotion nggak? Ada yang bawa body lotion nggak? Gitu, karena biasanya aku personally memang bawa body lotion sendiri, tapi that day lagi ketinggalan dan lagi lupa. Nah terus datanglah ke meja editorial dan ada Ii Ochel di sana, dan Ii Ochel menawarkan, nih Man, nih gue ada body lotion di meja gue nih, cobain nih dari Nivea. Nah akhirnya aku mencobalah, kayak aku pakai aja karena badanku waktu itu lagi kering-keringnya supaya lembab dan itu masih panjang banget buat ada event di malam hari. Nah mencobalah si Nivea Extract Bright Care and Protect Body Serum ini dan langsung jatuh cinta secara instan gitu ya. Memang basically dulu mungkin teman-teman sebelumnya di MTIS aku yang beberapa tahun lalu juga tahu kalau misalkan aku tuh memang pengguna setianya dari produk-produknya Nivea dan cocok banget memang di kulit aku gitu. Akhirnya aku mencoba ini dan jatuh cinta dan suka banget. Aku akan ngomongin dari tekstur dulu karena memang semua produk yang bikin aku bucin itu harus tergantung dari teksturnya dulu gitu ya. Nah jadi tekstur dari Nivea yang Extract Bright ini dia tuh tipikalnya body lotion yang lembabnya lama tapi nggak lengket gitu. Karena tendensinya kulit aku kan kering nih, baik kulit muka maupun kulit badan aku tuh kering nih ya. Jadi aku tuh suka sesuatu yang hydrating tapi nggak ngerasa lengket atau nggak ngerasa keganggu lah gitu pakainya. Karena itu akan aku dada babai gitu ya. Aku nggak begitu suka produk-produk yang kayak gitu. Nah teksturnya dari Nivea Extract Bright ini tuh super ringan gitu. Jadi kalau misalkan kita udah pakai, dia tuh langsung kayak ngeresep di badan. Dan kalau misalkan kita keringetan kan tendensinya tuh biasanya jadi badannya tuh jadi kayak gimana ya, kayak licin gitu ya kalau misalkan pakai body lotion. Nah ini tuh nggak kayak gitu karena memang dia kayak nyerepnya kayak sempurna dan memang ngelembapinnya panjang banget waktunya. Jadi aku nggak perlu sering reapply atau sering kayak nyari-nyari body lotion pakai lagi di tangan, pakai lagi di daerah-daerah yang kebuka atau ke expose gitu. Nah itu dari teksturnya oke banget. Aku nggak bisa ngasih lihat ke kalian semua teksturnya karena basically ini produknya udah habis, udah sampai dipencet. Oh ada sedikit nih, ada sisa segini. Jadi nggak bisa aku swipe gitu ya karena udah gone with the wind nih ya. Tapi yang jelas ini enteng banget di badanku, di kulitku juga, meresapnya juga secara sempurna. Dan yang menariknya lagi nih, kalau aku kan tipikalnya memang harus bucin dulu sama teksturnya baru mencari-cari apa sih kandungan atau ingredients dari produk ini. Nah produk ini itu mengandung 95% kemurnian vitamin C. Nah itu didapetin dari ekstrak camu-camu berry nih guys. Jadi ekstrak camu-camu berry ini kaya akan antioksidan dan juga ada kandungan licorice-nya juga nih yang dapat menutrisi kulit kita dari efek buruk sinar matahari. Ini penting banget buat kamu pakai siang-siang hari atau setiap pagi mau aktivitas. Apalagi buat kalian nih yang mungkin sudah kembali normal, sudah menggunakan transportasi umum, sudah kepapar sinar matahari, atau buat kalian yang rajin olahraga pagi-pagi nih ya, jangan lupa pakai ini supaya kulitnya tetap terjaga. Jadi memang produk dari Nivea yang Extract Bright Care and Protect Body Serum ini yang aku udah gunain sampai habis nih yang warna orange. Tapi pas aku ke sana, aku lagi ke supermarket gitu ya, mau restock, ini ada satu lagi di rumah, aku nemukan yang satu lagi nih yang warnanya ungu. Ini yang dipakai untuk malam hari. Jadi memang ada perbedaannya nih guys dari sisi ingredients. Tapi teksturnya tetap sama-sama ringan, terus sama-sama meresap secara sempurna juga. Ribet tuh ngomongnya ya, secara sempurna juga di kulit. Dan juga kalau malam hari tuh nggak lengket atau nggak sticky gitu ya di kulit. Nah ini yang satu lagi Extract Bright Night Nourish Body
Serum. Warnanya warna ungu. Yang ini aku to be honest belum habis gitu pakainya karena suka lupa kadang-kadang kalau malam hari ya. Jadi buat kalian nih tim malam hari yang kalau pakai AC strong banget atau dingin banget jangan sampai kelupaan karena biasanya pagi-paginya kulitnya tuh jadi kurang kurang ternutrisi, jadi kayak bersisik gitu ya, kayak susah banget pagi-paginya. Nah, kalau yang ini aku masih bisa kasih lihat ke kalian teksturnya karena masih ada sisanya sedikit. Sama banget sama yang teksturnya nggak ada yang beda, sama Care and Protect juga. Nih aku akan langsung aja taruh di sini. Nih, ini tuh tipikalnya yang emang body lotion ringan aja gitu dipakainya. Ini sama-sama ingredientsnya juga punya 95% kemurnian vitamin C. Tapi bedanya kalau yang Night Nourish ini itu dari licorice, dari ekstrak licorice juga yang dapat menutrisi dan juga dari bubuk mutiara gitu guys. Jadinya memang dapat mencerahkan kulit gitu ya. Mencerahkannya tuh tenang aja ya guys, bukan bikin tiba-tiba jadi berubah warna gitu ya. Tapi kulit asli kalian jadi jauh lebih cerah sama jauh lebih glowing. Selain itu juga yang menariknya itu dari produk yang Night Nourish ini, dia tuh ada kandungan vitamin E-nya. Vitamin E itu bekerja untuk menutrisi sama melembabkan kulit kita sepanjang malam gitu ya. Dan juga vitamin E itu berfungsi untuk mempercepat pemulihan kulit yang rusak. Jadi di note nih buat teman-teman yang rasa, aduh kayaknya aku merasa kulitku udah lumayan rusak deh, nih kalian bisa pakai ini. Selain itu juga vitamin E juga bisa membuat kulit kita jadi jauh lebih kencang. Makanya ini wajib dipakai malam hari. Yang Care and Protect wajib dipakai di siang hari. Jadi harus dibedain nih guys, jangan cuma skincare doang yang berlayer-layer, tapi juga body care harus berlayer-layer, harus ada bedanya supaya nutrisinya lebih maksimal di kulit tubuh kita. Jadi buat kalian yang mau punya kulit cerah lebih nyata nih, wajib banget punya dua produk ini dari Nivea, yang Extract Bright Care and Protect Body Serum dan juga Extract Bright Night Nourish Body Serum. Nih dua-duanya body serum, dan untuk harganya kalian nggak perlu takut karena ini aku bisa repurchase berkali-kali. Makanya tadi aku ceritain kan yang ini aku udah ada satu lagi di rumah, yang ini juga ada satu, harganya tuh sekitar 30 ribuan aja. Kalian bisa langsung cari aja di official store-nya Nivea, atau kalian bisa datang ke supermarket atau dark store terdekat di kota kalian. Lanjut ke produk selanjutnya, ini kayak semua teman-teman FD member sudah mengetahui, ini dari Ray Skin. Dan to be honest, ini adalah produk yang gua keracunannya gara-gara Ii Ocel nih. Ada beberapa produk nih yang gara-gara Ii Ocel ya nih. Hai Ocel, kamu mengambil uangku ya. Nah, jadi ini adalah yang Jasmine plus Olive Oil Body Wash. Ini aku suka banget karena dia memang tipikal sabun yang non-SLS kok LSS non SLS, jadi dia tuh gelnya kayak gel bening gitu. Terus memang kalau biasanya sabun-sabun yang non SLS itu kan cenderungnya memang nggak berbusa banyak. Nah ini tuh tipikal busanya tuh menurut aku pas, emang nggak terlalu banyak, tapi bukan yang nggak ada sama sekali juga ada, tapi sedikit banget, minim banget. Jadi badannya tuh nggak ngerasa kayak aduh masih licin banget nih, karena again sebagai bucin texture, ada teman-teman FB Babes yang bucin packaging, aku tuh bucin banget sama texture. Teksturnya tuh setelah mandi enak banget, wanginya absolutely beautiful gitu ya di kulitku, apalagi karena ada perpaduan antara jasmine-nya tuh, jasmine-nya berasa banget dan nggak mengganggu sama sekali untuk wanginya gitu. Nah ini tuh aku beli waktu itu lagi promo di Beauty Studio kalau nggak salah, harganya tuh sekitar 150 ribuan deh kalau nggak salah. Dan ini juga ada di SXB, aku juga udah stok di rumah tapi belum aku pakai lagi sih. Nah yang menariknya lagi nih, ini tuh ukurannya di berapa sih? Aku lupa deh, 500 ml. Ini tuh ngabisinnya lama banget, sampai gue takut expired, tau nggak lo, kayak ini udah expired belum sih? Ini udah expired belum sih? Alhamdulillah ini expirednya pas banget di tahun lalu kemarin nih, ya atau awal tahun ya, kayak akhir tahun lalu, dan udah habis juga gitu. Jadi 500 ml buat harga 150 ribuan menurut aku worth it banget. Apalagi again memang ini tuh tipikal dari mulai body care sampai hair care gue itu tipikal untuk yang kalian semua punya tipe kulitnya kering gitu, karena ini sangat melembabkan. Dan juga kalau aku baca-baca review di Female Daily sih, ini bisa buat teman-teman yang punya permasalahan kulit kayak misalnya eczema, etc. gitu ya, eczema gitu ya. Ini bisa cobain pakai Ray Skin juga. Lanjut, kita akan masuk ke produk-produk hair care nih ya. Ini udah body care udah kelar. Ini kita ke hair care, ada 3 shampoo nih ya. Sebenarnya ini dan ini sama guys, ini sama-sama dari F. Rocher kalau nggak salah nyebutnya ya. Maaf ya teman-teman ya. Ini sama, aku udah beli 2 kali dan berkali-kali, tapi aku akan mulai dulu dari yang
Air Hair ini ya, Gen ini gara-gara siapa sih Imani membeli? Siapa lagi kalau bukan Sheila Sanjaya, masih sama seperti Ray Skin ini ya. Ini gara-gara Ii Ocel juga nih, ini yang Air Hair, Ceramide, dan juga Keratin Shampoo. Jadi memang ini untuk yang dry and damaged hair. Nah, aku tuh permasalahan rambutnya memang nggak banyak gitu ya, tapi kering. Karena apa? Karena menggunakan hair dryer dan juga catokan everyday gitu ya. Nah, jadi aku pasti nyari shampoo yang bisa bikin rambut lebih ternutrisi. Karena kalau rambut kering tuh cenderungnya gampang jembet, terus juga kelihatannya tuh kayak nggak, apa ya, bakal kelihatan banget deh either way di kamera atau ketemu orang tuh rambut kering tuh akan ternotis banget. Nah, ini tuh tipikal shampoo-nya sama nih kayak sabunnya Ray Skin nih. Busanya nggak banyak guys, jadi bukan busa yang shampoo yang kayak busanya melimpah gitu, nih sama sekali nggak melimpah, tapi memang membersihkan kulit kepala banget menurut aku ya. Setelah aku pakai ini bener-bener bikin kulit kepala tuh jadi kerasa bersih dan keset gitu, jadi nggak perlu takut yang ntar rambutnya jadi berasanya licin. No, nggak akan menghasilkan rambut yang masih licin nggak enak gitu. Ini tetap kayak bersih, kayak kesetnya tuh bukan keset banget, tapi menurut aku pas banget kesetnya. Dan yang paling aku notice, dia itu bikin rambut jadi halus sama jatuh. Itu penting banget sih, karena emang itu tipikal rambut impianku seperti dulu sebelum dicat gitu ya. Jadi kayak rambutnya lebih jatuh, lebih lurus, lebih lembut, lebih mudah diatur. Terus kalau misalnya diginiin tuh nggak nyangkut-nyangkut di rambut, atau nggak nyangkut-nyangkut di tangan, atau nggak gampang rontok kalau diginiin. Kan ada beberapa rambut yang diginiin tuh udah ada helaian yang copot gitu ya. Nah, aku pakai ini juga habisinnya lama banget tuh be honest. Karena nih ya, ini tuh shampoo-nya ukurannya sama lagi nih kayaknya. Oh, ini 370 ml gitu ya. Ini 370 ml. Abisinnya jujur dipakai aku dan mamaku kayaknya 2 bulanan nih. Karena emang pakainya bukan yang kayak banyak banget gitu, nggak perlu banyak banget. Aku paling kayak cuman 2 atau 2 lah, maksimal 3 kali semprotan gitu. Apa kok semprotan sih? Pumpingan gitu ya. Pumpingan. Kok pumpingan sih? 3 pump. Pumping beda bun, Mommy's Daily ya, ngepumping, bukan. Jadi 3 pump doang, itu udah cukup banget. Tapi bahkan menurutku 3 pump tuh kelebihan, jadi 2 aja udah cukup. Nah, kalau aku baca-baca, again kan aku kan tipikalnya harus suka dulu teksturnya, harus suka dulu wanginya, baru mencari lebih detail lagi tentang ingredientsnya. Nah, dia itu ada kandungan coconut oilnya kalau nggak salah. Nah, itu makanya yang bikin rambut jadi halus ya. Of course, sama ada ceramide-nya juga gitu yang fungsinya untuk menutrisi rambut, if I'm not mistaken ya guys ya. Ini wajib banget dicoba juga buat kalian yang punya permasalahan rambut kering atau rambut suka di hairstyling. Harganya tuh 130 ribuan deh kalau nggak salah, tapi bisa langsung dicek aja ke official store-nya RH. Lanjut lagi masih ke shampoo ladies and gentlemen, bear with me, kita ngomongin shampoo lagi ya. Nah, ini dari Afroshare. Aku nggak tahu ngomongnya gimana, maafin aku ya kalau salah ya. Maafin aku juga ya Trim Brand ya kalau salah nyebutnya ya. Ini yang Volume and Substance Shampoo, gel shampoo. Yes nih. Dua-duanya sama guys ini, produk yang sama. Memang di-purchase 2 kali karena kalau yang ini aku teracuni oleh kakak sendiri, itu adalah kakak Cut Anjani Yuzar Hanja. Jadi ini jadi dia punya sampo ini di kamar mandi dia. Terus waktu itu air kamar mandi gue mati, terus gue mandilah di kamar mandi dia. Terus melihat sampo ini, terus gue kayak packagingnya menarik. Terus brand Afroshare kan emang aku pernah bahas sama Kak Popi, aku suka banget juga kan brandnya gitu. Akhirnya aku cobain lah. Nah, ini tuh adalah shampoo yang menurut gue buat temen-temen yang punya rambut yang lepek gitu. Ini masih ada wanginya sedikit nih. Wanginya enak banget, nget gitu ya. Jadi ini one of the most favorite shampoo gue. Ini si Afroshare ini. Dan juga kandungannya tuh menurut aku nggak macem-macem lah ya. Bukan sesuatu yang susah untuk dimengerti gitu ya. Tapi yang paling kelihatan jelas setelah aku menggunakan shampoo ini, sampai aku purchase 2 kali, di rumah juga masih ada. Aku tuh kayaknya tim penimbun deh. Nggak ada yang mencada. Tapi emang suka beli sesuatunya tuh nggak mau kehabisan gitu. Jadi pasti udah ada 2, udah ada 3, udah ada stoknya gitu. Jadi nggak perlu takut harus lari ke supermarket atau beli. Ini kan pusing ya, harus ke PIM gitu ya. Nah, jadi ini kalau nggak salah ini tuh ada kandungan organic mellow-nya yang memang berfungsinya tuh melapisi helai rambut gitu. Nah, ini tuh sebenarnya dikhususkan buat teman-teman yang punya rambutnya tipis gitu, karena dia akan membuat rambut jadi lebih bervolume gitu. Dan itu menurut gue klaim yang sangat terbukti dan sangat tepat gitu, karena kakakku tipikal rambutnya memang nggak
tebel banget gitu, dia tuh agak tipis gitu dan helaiannya memang tipis-tipis gitu ya. Jadi kelihatannya kadang-kadang suka lebih kempes. Nah setelah dia pakai ini tuh emang kelihatan jauh lebih ngembang, dan kalau misalkan di blow dry atau misalkan di hairstyle tuh rambutnya jadi kayak lebih berisi gitu. Nah ini jadi sampo untuk kalian yang punya permasalahan rambut yang tipis gitu. Tapi kalau aku overall memang suka banget sama shampoo ini, sampai repurchase 2 kali, udah kosong juga. Di aku sendiri again, ini hasilnya bikin rambut jadi jatuh. Helaiannya tuh jadi rambutnya tuh kayak lembut gitu loh, kayak ternutrisi secara sempurna gitu ya. Dan yang bikin gue sampai akhirnya repurchase sampai bucin juga sama produk ini karena dia 98% tuh menggunakan bahan alami. Dia juga silikon free, paraben free, nggak ada pewarnanya juga. Jadi menurut aku itu tuh aku lebih nyaman dan lebih pengen beli terus aja gitu jadinya. Harganya tuh aduh aku lupa deh, 130 ribuan apa 150 ribuan ya, around segituan lah ya. Ini bisa ditemuin langsung aja ke Yves Rocher atau CNF Store di Pondok Indah. Masih lanjut juga dari Yves Rocher ya. Ini again juga, Hanja, I'm sorry, aku membetak produk-produkmu. Ini sama juga, ini aku pakai ini, to be honest, ini aku colong dari kamar mandi kakak aku. Tuh dia nggak sadar ya guys, udah gue pakai sampai habis nih soalnya. Nah ini tuh namanya adalah, menarik banget nih guys, ini namanya adalah rinsing vinegar with raspberry gitu ya. Jadi ini adalah vinegar untuk rambut guys. Nah wanginya tuh mengingatkan aku akan sebuah permen zaman dulu karena wanginya raspberry, dan ini wanginya nempel menurut gue di rambut, nempel pel banget, nget gitu ya. Nah ini itu dipakainya kalau aku tuh jadi memang kayak pakai hair tonic tapi pas lagi keramas. Jadi biasanya aku pakai shampoo-nya dulu, aku bersihin kulit kepalaku, aku bilas, terus aku pakein vinegarnya, aku pakein ke seluruh kepala, terus pijit-pijit sedikit gitu ya, pijit-pijit kecil. Terus habis itu aku lanjutin dulu ke step yang lain, misalnya aku gosok gigi, cuci muka atau sabunan gitu ya. Nah baru aku bilas setelah itu, jadi aku tungguin dulu sebentar gitu ya. Paling berapa sih sabunan gitu, 3 menitan kali ya, 3 menit 2 menitan gitu, baru aku rinse lagi, baru aku bilas lagi pakai air. Nah ini adalah kunci dari segala kunci untuk teman-teman yang mau punya rambut glowing, jatuh, lembut, halus dan lain sebagainya gitu ya. Karena ini bikin aku nggak perlu pakai conditioner lagi nih, rinsing vinegar ini. Rinsing vinegarnya, vinegar inilah ya, si hair tonic vinegar ini. Jadi buat kalian yang ngerasa rambutnya kayak kusam nih gitu ya, kayaknya rambutnya kurang bercahaya atau kurang glowing nih, nah bisa cobain nih si vinegarnya dari Yves Rocher ini. Harganya tuh, aku lupa deh, kayaknya 150 ribuan juga. Pokoknya segituan lah, around 150 ribuan lah, di bawah 200 ribuan kalau aku nggak salah. CNF lagi again belinya, dan menurut gue ini produk yang wajib banget kalian coba. Ini juga kayak reviewnya udah banyak deh. Aku tuh sempet lihat juga ini di TikTok sih kalau nggak salah gitu ya. Tapi nggak tahu apakah yang sama yang raspberry atau yang lain gitu ya. Jadi kalian bisa langsung cobain aja nih vinegar. Kalau aku udah pakai ini, aku nggak perlu pakai hair tonic lagi. Biasanya langsung aja ke step selanjutnya pas rambutnya masih setengah basah gitu ya, aku pakein oil, itu doang sih. Abis itu udah deh, jadi nggak pakai conditioner lagi. Produk terakhir. Ini karena produknya yang paling mahal kayaknya, makanya aku taruh di terakhir ya guys ya. Ini dari L'Occitane, ini itu yang shampoo intensive repair shampoo gitu ya. Pertama kali aku coba ini itu dikirimin sama tim L'Occitane tuh kayaknya Januari awal tahun deh, 2021, awal tahun lalu gitu ya. Aku cobain ini, nggak tahu tuh botolnya udah di mana, dan itu dipakai sama mamaku sama aku juga. Dan aku personally bucin parah sama wanginya. Jadi dari semua shampoo yang dari tadi aku mention nih, ini yang wanginya paling kayak lagi di spa di hotel gitu loh, kayak, karena dia ada lavendernya juga guys waktu itu kalau nggak salah. Nggak, ini ada lavendernya, terus dia ada 5 essential oil, ada yilang-yilang, sweet orange, lavender bener kan, sama geranium. Nah ada sunflower oilnya juga, ada provitamin B5-nya juga untuk protecting our hair dari tools gitu. Nah memang ini tuh aku tuh awalnya agak sedikit skeptis karena dia tuh tipikalnya shampoo-nya yang gelnya tuh transparan. Nah gue nggak tahu kalian sependapat apa nggak sama gue, tapi kalau shampoo yang teksturnya looks-nya tuh transparan gitu, gue tuh suka ngerasa bikin rambut jadi jembet atau jadi kayak susah disisir, jadi kayak nggak halus, nggak lembut gitu loh. Nah tapi ternyata
dipatahkan oleh produk L'Occitane itu, pemikiran katro dan pemikiran lama gue. Karena ini teksturnya gel transparan tapi dia tipikal yang bikin rambut jatuh banget gitu, tanpa perlu conditioner lagi, tanpa perlu pakai vinegar lagi. Ini tuh emang bikin rambut jadinya kayak jatuh jadi halus gitu. Dan juga ini termasuk produk yang menurut gue wanginya juga lama banget nempel di rambut. Nah dia tuh nggak cuma ada ininya doang, ada conditionernya, terus ada serum buat sebelum kita hair stylingnya juga ada gitu. Tapi yang udah gue repurchase nih, yang udah gue beli lagi itu shampoo-nya gitu. Karena conditionernya aku jarang pakai, sama si serum atau bukan serum sih, apa ya, kayak heat protectornya itu aku juga jarang pakai. Nah shampoo-nya ini aku pakai banget. Ini botol kedua gitu. Aku beli waktu itu harganya berapa ya? Tapi ini mahal nih. Seinget-inget gue ini mahal produknya gitu ya. Jadi kalau kalian yang punya permasalahan rambut misalnya, aku ngerasa rambutku udah agak kusam atau agak kurang jatuh atau yang habis dicat nih, yang paling utama yang habis dicat, bisa langsung cobain shampoo-nya L'Occitane ini yang intensive repair gitu. Karena ini akan menjawab permasalahan rambut kamu yang kering karena tools atau karena dicat atau karena di bleaching, akan jadi jatuh lembut halus pakai shampoo ini. Nah jadi itu dia Emtis hair and juga body care-nya aku gitu ya. Jadi buat kalian mungkin ada yang udah cobain produk yang sama kayak aku, please komen di bawah apakah kalian mengalami journey atau punya review yang sama-sama aku, boleh di share juga. Atau ada produk shampoo yang kalian mau rekomendasiin ke aku juga boleh banget, karena aku sangat explore di shampoo gitu. Jadi boleh banget guys dikasih masukannya, atau kalau ada hair mask atau anything yang berhubungan dengan rambut ya, karena aku pasti willing to try. Terus juga buat kalian, semua produk ini udah ada reviewnya di Female Daily Beauty Review Platform. Jadi kalian juga bisa baca-baca dari member-member lain. Kalau misalnya kalian masih kurang yakin atau kayak ngerasa aku mau tahu dengan tipikal jenis kulit atau jenis rambut yang lainnya, bisa langsung buka aja Female Daily Apps. Oke, segitu dulu video hari ini. Emtis dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys!